Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel You Can Do It. Udah lama ya nggak video YouTube. Nah, ini aku mau bahas prediksi soal CPNS 2024, wawasan kebangsaan. Oke, soal pertama, Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945, E. 26 Juni 1945. Nah, ini bisa dijawab dulu, nanti baru kembali lagi di channel aku ya, buat lihat pembahasannya. Oke, jadi udah jawab kan? Oke, lanjut aja ke kunci jawabannya. Pembahasannya nomor satu, jawabannya C. Berarti jawaban C tadi apa? Sebelumnya 18 Agustus 1945. Jadi pembahasannya kayak gini. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang resmi PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Oke, soal nomor kedua. Nah, soal kedua, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam tiga perkara atau tiga asas, yaitu A. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. B. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan. C. Persatuan, kerakyatan, keadilan. D. Kerakyatan, keadilan, kebudayaan. E. Kebudayaan, religius, kenegaraan. Oke, dijawab dulu ya. Langsung bisa di pause dulu ini videonya. Terus lanjut ke pembahasannya kalau udah dijawab ya. Nah, jawabannya E. Jawaban E itu apa tadi? Kebudayaan, religius, kenegaraan. Pembahasannya kayak gini. Asas kebudayaan secara yuridis, Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Asas religius, toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Asas kenegaraan Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara. Maka secara langsung bangsa Indonesia berPancasila sebagai asas kenegaraan. Nah, jadi jawaban nomor 2 ini yang benar adalah E ya. Oke, lanjut. Soal ketiga. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat A. Aktual, statis, antisipatis. B. Aktual, dinamis, antisipatis. C. Faktual, statis, pragmatis. D. Faktual, dinamis, preventif. E. Aktual, statis, responsif. Jadi jawabannya yang tepat adalah B, ya. Oke, jawabannya B tadi apa? Aktual, dinamis, antisipatis. Nah, pembahasannya kayak gini. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang. Oke, jawabannya yang benar adalah B. Soal nomor 4. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya A. Stabilitas ekonomi,
B. Swasembada pangan. C. Pemusatan kekuasaan. D. Pembatasan kekuasaan. E. Kontrol sosial. Nah, ini dijawab dulu ya, di pause dulu. Baru kembali ke video You Can Do It ini ya. Nah, oke lanjut ya pembahasannya. Jawabannya yang D, yang benar. D tadi apa? D. Pembatasan kekuasaan. Oke ya, yang benar D. Pembahasannya kayak gini. Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya pembatasan kekuasaan sebab UUD 1945 yang mestinya berpaham konstitusionalisme justru membuka peluang terjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden dengan memberi kekuasaan kepada presiden dengan memberi kekuasaan segala fungsi negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan kepada presiden. Oke, jawaban yang benar adalah D. Soal kelima. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh A. Amir Syarifuddin, B. Kartosuwiryo, C. Amir Fatah, D. Teku Daud Beuro, E. Kahar Muzakar. Nah, ini bisa dijawab dulu, baru kembali lagi di channel aku ya. Oke, jawaban yang tepat adalah A. Amir Syarifuddin. Nah, pembahasannya, pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Pemberontakan ini merupakan pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia. Jadi jawabannya Amir Syarifuddin ya. Oke, ini ada soal bonus ya. Ini bisa dijawab di kolom komentar. Nanti buat yang benar aku sematin dan kasih pembahasannya ya. Nah, ini soal bonusnya. Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang titik-titik. A. Tertulis fleksibel solid. B. Tidak tertulis fleksibel rigid. C. Tertulis fleksibel rigid. D. Tidak tertulis toleran rigid. E. Tertulis toleran solid. Nah, ini bisa dijawab di kolom komentar, guys. Nah, thank you. Gitu aja ya video kali ini. Buat kamu yang pengen request, bisa ditulis aja di kolom komentar. Next aku buatin video apa ya. Oke guys, gitu aja. Semangat. Sukses CPNS. Bye-bye. Assalamualaikum.